warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Baik, Bu. Nah, hari ini kita mulai pelajaran, kita mulai dari doa dulu ya. Ketua kelas pimpin doa. Itu para dok siap, Prof. Oke, pada ibu guru hormat, Prof. 3 Prof. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Nah, gua ambil absen dulu. Hari ini hadir semuanya? Lengkapnya. Mudah-mudahan untuk kedepannya Nanda Ibu lengkap hadirnya, sehat walafiat. Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ada sedikit video motivasi agar Ananda termotivasi untuk selalu berusaha. Motivasi dari Ibu artinya kita fokus pada satu tujuan. Ananda sekolah di SMA 1 2 kelas 11 6 minggu tujuannya apa? Menuntut ilmu. Habis SMA maunya apa? Ya, Ananda kuliah. Kuliahnya di mana? Nah, pengennya kuliahnya saya pengen kesehatan, mau fokus. Oh, mencapai sesuatu itu ada rintangannya. Contoh, malas. Bagaimana cara membangun malas tuh? Tujuan saya ada, bangkit lagi. Ada rintangannya, ternyata orang tuanya sakit. Ya, itu cobaan. Tapi tetap fokus, berusaha. Oke? Nah, hari ini pelajaran kita adalah tentang berpikir kritis. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu adakan dulu tes sedikit. Ya, tesnya tentang materi kita. Ananda pernah mendengar kata-kata berpikir? Pernah. Semangatlah, pernah mendengar kata-kata berpikir? Pernah. Apa itu berpikir? Siapa yang bisa dapat menjelaskan apa itu berpikir? Ya, Ferni, apa itu berpikir? Berpikir adalah berkembangnya suatu ide, konsep, pemikiran yang baru yang keluar dari diri seseorang. Nah, jadi berpikir itu adalah ide yang ada dalam diri seseorang. Seseorang yang lagi hidup pasti berpikir. Nah, lanjut ya. Pernah hari ini berpikir kritis yang kita bahas adalah berdasarkan surat Ali Imran ayat 190-191 tentang berpikir kritis. Ketika kita membaca ayat, kita perlu tahu kaidah-kaidah tajwid. Anda pernah mendengar kata-kata hukum tajwid? Pernah ya, pernah belajar di TPA, belajar di SD, SMP. Ya, ketika SMA kita juga belajar tajwid. Ya, kita belajar hukum tajwid. Apa itu hukum tajwid? Siapa yang bisa menjelaskan? Apa itu pengertian hukum tajwid? Ya, coba Zulia, apa itu Hukum tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, jadi hukum tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran agar baik, agar benar, agar sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nah, hukum tajwid banyak. Siapa yang mengetahui apa-apa saja hukum tajwid yang ada dalam Al-Quran? Ya, apa itu Milatul? Ada banyak macam-macam dari hukum tajwid seperti mad tabi'i, idgham ma'runah, idgham bilaguna, mad jaiz munfasil, mad wajib munfasil serta qalqalah sugra dan juga qalqalah kubra. Sekian. Dan hukum tajwid itu banyak. Kalau tentang panjang pendeknya itu tentang mad. Tetapi tentang dengungan yaitu idgham, ikhfa, ikram. Nah, hari ini
tujuan pembelajaran kita ada. Dalam hidup harus ada tujuan. Sebelum kita mulai, Ibu ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini tujuan pelajaran kita hari ini. Mulai pelajaran kita lebih jauh, hari ini tujuan pelajaran kita yaitu peserta didik dapat terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis. Lanjut, peserta didik dapat membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis. Peserta didik mampu mengklarifikasikan berpikir kritis dengan orang-orang ulul albab. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Hari ini kita masuk langsung kepada kegiatan kita yaitu pembelajaran berpikir kritis. Sebelum kita masuk kepada materi kita, Ibu ada sebuah video bagaimana cara membaca surat Ali Imran ayat 199 sesuai dengan kaidah tajwidnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli subhanaka faqina adzabannar. Tadi ayatnya udah tentang berpikir kritis, ayat Ali Imran 190-191. Nah, Ibu ada gambar. Ini gambar orang lagi ngapain? Orang lagi berpikir. Nah, orang ini dia berpikir, yang dia pikirkan adalah apa yang dia pikirkan? Itu yang dia pikirkan. Nah, ketika dia pikirkan 10 dikali 3, ketika itu pasti dia perlu jawaban. Nah, dia berpikir ada jawaban. Begitu juga kita melihat di alam semesta ini, melihat apa yang diciptakan Allah. Salah satunya yang diciptakan Allah adalah tentang laut dua warna. Ada laut dua warna ya. Laut dua warna itu satu air laut, satu airnya keruh, tapi tidak bertemu. Kenapa laut ada dua warna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Lautan sangat sering disebutkan di dalam Al-Quran. Sebenarnya ada apa dengan lautan? Beberapa waktu lalu ilmuwan telah membuktikan bahwa Al-Quran adalah benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terbuktinya ayat berikut. Ada laut yang di dalam tanahnya ada api. Quran surah An-Nur ayat 6. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebak syarat Islam dengan klik tombol subscribe, like, and share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pada saat itu para peneliti menemukan bahwa ada sebuah lautan dan di dalamnya terdapat api yang berkobar. Namun banyaknya air laut tidak mampu memadamkan api. Begitu juga panasnya api tersebut tidak mampu membuat air laut mendidih. Inilah sebagian kecil dari tanda-tanda kebesarannya. Dan kali ini laki-laki ilmuwan dibuat tercengang dari apa yang sudah dikabarkan di dalam Al-Quran 14 abad silam. Di dalam Al-Quran surah Al-Rahman ayat 19 hingga 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Quran surah Al-Rahman ayat 19. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui. Karena penasaran, ia kemudian terus mencoba untuk menemukan apa yang membatasi dua lautan tersebut, hingga tidak bercampur satu sama lain. Namun ia tidak pernah menemukan jawaban
14 abad silam mampu mengetahui sebuah fenomena tersebut dengan menggambarkannya secara akurat. Sebab pada zaman itu belum ada peralatan selam yang canggih untuk mencapai lokasi yang jauh terpencil di kedalaman samudra. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Wallahu a'lam bishawab. Segala yang Nah, itu video ya. Video kita memikirkan, kita berpikir kenapa laut itu ada dua warna, satu tawar, satu asin. Tadi ada api yang ada dalam lautan, api tidak bisa mendidihkan air laut tidak bisa memadamkan api. Itulah kekuasaan Allah. Nah, dari berpikir tersebut terdapatlah ilmu pengetahuan. Nah, kita berpikir untuk mengetahui. Nah, setelah mengetahui, lahirlah sebuah ilmu pengetahuan. Nah, itulah sebabnya hari ini kita belajar tentang berpikir kritis. Berpikir bagaimana menganalisa, mengkaji sesuatu yang kita pikirkan, sesuatu yang terjadi. Nah, dari tayangan video tadi, pertama video membaca ayat surat Ali Imran ayat 190-191, dan kedua tentang fenomena alam. Di sini hari ini Ibu bagi kelompok, itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dah, Ananda sudah duduk per kelompok, silahkan keluarkan LKPD-nya. Keluarkan kertas korannya, keluarkan buku paket. Ananda cari pokok bahasan yang menyangkut dengan kelompok Ananda dan silahkan baca bukunya. Masing-masing kelompok tugasnya adalah pertama baca ayat secara berganti-gantian saling mendengarkan. Yang kedua identifikasi tajwidnya. Yang ketiga cari terjemahannya, asbabun nuzul ayatnya, hadis yang terkait, serta jelaskan kandungannya, dan jelaskanlah makna berpikir kritis, dan jelaskanlah keterkaitan antara berpikir kritis dengan ulul albab. Nah, masing-masing kelompok mencari bahan tersebut, namun untuk tampil nanti, kelompok 1 menjelaskan tajwid, membaca ayat dan terjemahan. Kelompok 2 menjelaskan asbabun nuzul dengan hadis. Kelompok 3 menjelaskan kandungan. Kelompok 4 menjelaskan tentang makna berpikir kritis dan keterkaitan antara ulil albab dengan orang-orang berpikir kritis. Dah, selamat bekerja ya anak-anak. Dah, oke. Ayat ini pertanyaan dari edukasi yang tadi yang kita duluan. Oke. Tajuknya mana? Buat tajuknya dulu nak ya, garis-garis. Dan kita ikut tajuknya, oke? Nah, nanti menjelaskannya, jelaskan satu ya nak ya. Udah selesai diskusi ya Nanda semuanya. Kalau sudah diskusi kita tampil kelompok lagi ya. Tampil kelompok dulu, kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1. Namakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami yang beranggotakan dengan saya Ridhonal Ilham Hidayat, saya Akal Ridho Febri, yang akan menampilkan atau membacakan surah Al Imran ayat 190 sampai 191 beserta dan artinya dan hukum tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab
Sadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk. Tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Hidayat akan menjelaskan hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 101. Yang pertama terdapat dalam ayat pertama yaitu inna dibaca dengan dua harakat. Setelahnya fi atau disebut juga mat tabi'i atau mat asli, dibaca satu alif atau dua harakat. Yang kedua ada la tafkhim atau dibaca tebal seperti Allah. Yang kan adakah dari kelompok lain yang menanyakan tentang hukum tajwid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Sukma dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah hukum fakina azabanar? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadila Sukma dari kelompok 2, yaitu fakina atau benar apa saja yang terdapat hukum tajwidnya. Yang pertama fakina mat tabi'i yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu mat asli, dibaca satu alif atau dua harakat. Yang kedua ada sama juga dengan mat tabi'i. Ketiga yaitu benar, yaitu mat adili sukun, dibaca 3 harakat. Walidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Hafizatul Husna. Saya Mariato Desa. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Asbabun Nuzul surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Tabrani dan Ibnu Abu Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha yang berkata, orang-orang Quraisy datang menemui orang-orang Yahudi dan mereka bertanya, bukti-bukti apakah yang dibawakan oleh Nabi Musa kepada tuan-tuan? Mereka menjawab, tongkat dan tangannya yang putih bagi mata yang memandang. Maka Nabi pun memohon kepada Allah. Lalu turunlah ayat, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, maka hendaklah mereka merindukannya. Quran surat Al-Imran ayat 190. Untuk surah Al-Imran ayat 191 tidak ada asbabun nuzul secara khusus, dan secara umum mengikuti asbabun nuzul dari surat Ali Imran ayat 190. Baiklah, dari penjelasan asbabun nuzul tadi ada manfaat yang luar biasa. Salah satunya mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum dan perhatiannya terhadap kepentingan umum. Selanjutnya merupakan cara terbaik untuk memahami makna Al-Quran dan untuk mengungkap kesamaran yang tersembunyi di dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang terakhir, dapat mengetahui dengan jelas kepada siapa ayat itu diturunkan. Contohnya, ayat di bawah ini turun di Mekah sebelum hijrah. Kemudian turun lagi ketika terjadi perang Uhud. Kemudian turun lagi sewaktu pembebasan kota Mekah. Jadi dari penjelasan tadi, apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifa Indriani dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Jelaskan apa yang dimaksud dari hadis tersebut. Baiklah, makna dari hadis
dari hadis tadi adalah kita tidak hanya diperintahkan untuk berpikir, selain itu kita juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Jana, perwakilan dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai isi kandungan dari Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yakni, semua yang terjadi di alam semesta ini termasuk penciptaan langit, bumi, dan bergantinya malam dan siang adalah merupakan bukti dan tanda kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia di bumi ini mengakui dan menyadari terhadap kebesaran dan kemahakuasaan Allah, kecuali orang-orang yang berakal. Umat Islam hendaklah senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan akal yang mampu menangkap makna setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat terjauhkan dari ancaman api neraka. Hanya orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring yang mengetahui bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada manfaatnya bagi manusia. Tidak ada satupun ciptaan Allah di alam semesta ini yang sia-sia. Jadi teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Farizia Pawas dari kelompok 4. Dan saya Windatul Andriani. Saya akan menyampaikan diskusi hasil kelompok kami yang akan disampaikan oleh Wilatur. Pada Wil, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pertanyaan yang 4 buah ini. Yang pertama yaitu makna dari berpikir kritis. Jawabannya adalah makna dari berpikir kritis sebuah kemampuan untuk berpikir secara rasional dan tertata yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide dan fakta. Untuk pertanyaan yang kedua, pengertian dari ulil albab yaitu sering diartikan dengan yang mempunyai akal atau orang yang berakal. Untuk pertanyaan ketiga, keterkaitan antara cara berpikir kritis dan ulil albab adalah orang ulil albab dan juga cara berpikir kritis sangatlah erat karena salah satu ciri ulil albab adalah mampu berpikir kritis. Berpikir kritis bukan hanya sekedar cerdas, namun mampu merenungi semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan mengetahui kehidupan fana dan abadi yang hanya di akhirat kelak. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu ciri-ciri dari ulil albab. Yang pertama, mereka senantiasa mengingat dan melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun, seperti keadaan berdiri, duduk, berbaring, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mampu mengambil pelajaran ataupun hikmah dari suatu peristiwa sejarah. Ulul albab adalah mereka yang berilmu dan bersedia menyampaikan segala pengetahuan dengan tujuan. Baiklah, itu hasil diskusi kelompok kami. Baiklah, adakah yang dipertanyakan di kelompok lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Mulia dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana penerapan dari ulul albab di kehidupan sehari-hari? Baiklah, saya Windatul Andriani akan menjawab pertanyaan dari Ridho Mulia dari kelompok 1. Penerapan ulil albab dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada saat mereka sholat, mereka tidak hanya mementingkan sholat yang fardu saja, tapi mereka juga mementingkan sholat yang sunnah. Dan ketika mereka belajar, mereka tidak hanya terfokus akan pelajaran tersebut, tetapi juga terfokus untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Baiklah, kelompok 1 apakah sudah puas? Puas. Alhamdulillah. Baiklah, ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oke. Nah, aplaus untuk tampilan kelompok semuanya. Dah. Ananda semuanya sudah berdiskusi. Hari ini Ibu tambahkan jawabannya. Di sini ada gambar-gambar kekuasaan Allah yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Nanti kita kaitkan ya bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dari pertanyaan teman Ananda tadi, Ridho.
Nah, di sini ada laut dua warna, ada gerhana matahari atau gerhana bulan. Kapal tetap berlayar di atas permukaan laut, tidak akan pernah tenggelam. Ya, karena ilmu pengetahuan. Lanjut, ini penemuan mumi Fir'aun. Nah, dari sini kita akan membahas apa itu berpikir kritis. Pelajaran kita berpikir kritis, hakikatnya apa, membaca ayatnya apa, sebab nuzulnya, dan mengaitkannya. Nah, sebelum kita mulai dari ayatnya, kita mulai dulu apa itu berpikir kritis. Berpikir kritis adalah menurut Martes, berpikir kritis sebuah proses yang sadar. Ya, yang sadarnya bagaimana? Sadar, kamu sadar kan ketika berpikir? Ini berpikirnya. Ya, stop dulu ya. Nah, berpikir sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan, mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif dan kemampuan yang memandu keyakinan dan tindakan. Nah, apa hasil dari definisi tersebut? Sikap dan tindakan yang mencerminkan berpikir kritis terhadap ayat-ayat Allah. Jadi berpikir kritis itu kamu sadar, kamu menafsirkan, kamu evaluasi. Contoh yang kamu evaluasi, misalnya seperti air laut dua warna tadi kan, dua warna tadi, kenapa air laut dua warna? Nampak, kamu tafsirkan, ini kenapa terjadi. Setelah terjadi kamu evaluasi, tahu evaluasi? Setelah belajar kita kan ada ujian. Ujian itu evaluasi, apa yang kamu dapatkan dari sana? Itu yang berpikir kritis. Nah, dia dapat memahami dari berbagai sumber, dia analisa. Oh, ini salah nih. Begitu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kehidupan sehari-hari? Contoh, ya, orang mencuri. Kamu pikirkan mencuri itu baik atau buruk? Buruk. Apa sebab-sebabnya itu buruk? Mengambil hak orang. Kedua, merugikan orang lain. Itu yang kamu evaluasi. Rugi. Ya, kamu pahami, kamu renungi. Kalau saya mencuri, orang lain rugi. Apa yang saya dapatkan tidak halal. Nah, itunya dia kamu analisa, kamu renungi kandungannya, apa sebab akibatnya. Contoh lagi, saya ujian. Ketika saya mencontek, apa kerugiannya? Kamu renungkan. Apa kerugian dari mencontek? Mencontek, siapa yang bisa menjawab? Satu. Kita tidak bisa mengasah kemampuan otak kita sendiri. Kita tidak bisa mengasah kemampuan otak kita sendiri. Perintah kita menuntut ilmu untuk belajar. Awak menggantung kepada orang lain, tidak bisa mengasah pikiran kita. Akhirnya apa? Ilmu nggak dapat. Pahami, renungi. Nah, berpikir kritis ini ada dalam surat Ali Imran ayat 109. Ini ayatnya ya. Kata Allah, dengarkan ya. Nanti minggu depan Ananda menghafal ayat ini dan di setel hafalannya. Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 190-91, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal arda wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ya, albabnya qalqalah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal arda Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Nah, apa kata Allah? Sesungguhnya inna fi khalqis samawati, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahari, dan pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Nah, bagi siapa yang dimaksud sama Allah? Bagi orang-orang yang berakal, ulil albab. Ya. Apa kata Allah? Siapa yang ulil albab itu? Alladzina yazkuruna Allah, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk dan
berbaring seraya memikirkan yatafakkaruna, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah semua ini Engkau ciptakan dalam keadaan sia-sia. Nah, hukum tajwidnya dulu ya. Apa hukum tajwidnya? Ini wal ardi. Setelahnya nggak ada tanwin, nggak ada tasdik ini ya. Tasdik ini nggak ada. Ardi. Qiyamah. Tanwin bertemu dengan waw. Ini tasdik tadi ya. Waw. Ini hukum bacanya diambil benuna. Junubu. Anu panjang tuh mata bini. Kota. Ini kokola. Azabannar. Ini pertanyaan Ananda tadi ya. Benar. Itu hukumnya adalah mat arif li sukun. Nah, lanjut kita bahas lagi asbabun nuzulnya yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, diriwayatkan oleh At-Tabrani, Ali Imran ayat 190-191. Oke, lanjut. Nah, ini kandungan ayat. Imran ayat 190-91. Pertama, dalam ayat 190 Allah menegaskan bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah tersebut di alam semesta ini termasuk penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam. Ya, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang yang ulul albab. Ayat 91, siapa orang ulul albab itu? Yaitu orang yang berzikir, berfikir. Nah, ulul albab selalu mengingat Allah, baik dalam kondisi apapun. Dia memikirkan penciptaan Allah dan selalu mengingat Allah. Lanjut, orang yang ulul albab adalah orang yang selalu tafakur atau berpikir yang benar akan mengantarkan kepada kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan alam semesta ini tidaklah sia-sia. Lanjut, ada hadisnya. Hadis tentang perintah kita berpikir kritis. Apa hadisnya? Hadis berpikir kritis. Ketika itu aku menginap di rumah Rasulullah. Ada seorang sahabat menginap di rumah Rasulullah. Nah, Rasulullah berbincang-bincang bersama istrinya. Nah, lihat hadisnya nah. Kemudian beliau tidur. Tak kala tiba waktu sepertiga malam terakhir, beliau duduk dan melihat ke langit. Lalu beliau membaca, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Lalu beliau berwudu, bersiwak, kemudian sholat 11 rakaat. Setelah mendengar bulan azan, beliau sholat 2 rakaat, kemudian keluar untuk sholat subuh. Nah, ada pertanyaan dari kelompok 2, dari kelompok 3 kepada kelompok 2. Apa kandungan hadisnya? Ini kandungan hadisnya artinya apa? Kita tidak hanya berpikir, tetapi kita sambil berpikir juga memikirkan penciptaan Allah serta beribadah kepada Allah. Seperti Rasulullah merenungkan, memikirkan. Nah, oke. Paham sampai di sini? Nah, lanjut. Ulil albab lagi. Nah, ini ulil albabnya. Apa kaitan? Tadi orang ulil albab apa? Orang ulil albab adalah orang yang selalu memikirkan penciptaan Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, orang ulil albab dia tidak berpikir saja, tetapi juga beribadah kepada Allah. Apa kaitannya? Pengertian ulul albab, seorang yang memiliki wawasan yang luas dan mempunyai ketajaman dalam menganalisa sesuatu, permasalahan tidak menutup dirinya dari semua masukan datang orang lain. Dengan kecerdasan dan pengetahuan yang luas, mereka tidak melalaikan Allah. Bahkan mereka menggunakan kelebihan yang dimiliki untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Artinya orang ulul albab pemikirannya luas. Dia menganalisa, dia memikirkan penciptaan Allah dan lalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bagaimana kaitannya? Ini ulul albab. Dia beramal, dalam beramal dia berzikir, dalam berzikir dia berpikir. Begitu juga kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Tidak hanya sholat saja, nggak mau belajar aja nggak mau sholat. Nah, orang yang ulul albab, ananda semuanya, Ibu Arab kan menjadi orang ulul albab. Tidak hanya berpikir, juga berzikir serta beramal soleh. Penjelasan dari Ibu tentang berpikir kritis
surat Ali Imran ayat 190-91. Ananda, apa yang mau jelaskan silahkan catat di catatan dan tulis di LKPD apa yang ditayangkan di PowerPoint di depan kelas. Materi kita hari ini, siapa dari Ananda yang dapat menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Kesimpulan pada pelajaran ini ialah saya bisa mengerti yang sebenarnya dan paham apa itu berpikir kritis dan akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, ada tambahannya. Apa manfaat kita belajar hari ini? Ya, Ibu tambahkan sedikit ya. Ibu berharap Ananda semuanya dapat menerapkan sifat orang ulul albab, orang yang selalu berpikir, berzikir dan beramal soleh. Paham? Ini penampilan kelompok tadi bagus-bagus ya. Semuanya the best, semuanya luar biasa. Besoknya ditingkatkan lagi. Minggu depan pelajaran kita tentang demokrasi, surat Ali Imran ayat 159. Untuk tugas di rumah, silahkan ringkas tentang berpikir kritis dan hafal ayatnya. Nanti ada beberapa soal yang akan Ibu bagikan kepada Ananda untuk dijawab di rumah untuk persiapan kita ulangan harian. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, semangat lagi ya. Oke, sampai di sini silahkan ketua kelas pimpin doa untuk siap pulang. Di tempat duduk siap, Prof. Ulangi. Di tempat duduk siap, Prof. Oke, para ibu guru hormat, Prof. Tegak, Prof. Bersyukur mulai. Alhamdulillah.